Suamiku pewaris utama. Bab 93. Memohon ampun. Mendapat persetujuan dari istrinya tersebut, Bagaspati dengan langkah pelan dan hati-hati, membuka pintu ruang kantornya. Pistol yang diberikan padanya itu diarahkan ke arah depan, dan siap untuk ditembakkan pada musuh yang kemungkinan sedang berada di depan pintu. Dan, ark! Bagaspati berteriak kuat, setelah punggung telapak tangannya tertembus belati kecil, yang dilemparkan entah oleh siapa. Pistol yang dipegangnya terjatuh ke lantai, dan segera ditendang oleh anak buah Burgon, yang saat itu berada di dekat pintu. Sialan! Dasar penipu! Kesal Bagaspati marah, sambil mencabut belati yang menancap di punggung telapak tangannya tersebut. Untuk menghadapi sialan sepertimu, harus dilakukan dengan cara yang lebih sialan lagi. Jawab Burgon enteng, yang tiba-tiba saja muncul di depan Bagaspati tersebut. Sudah diberi kesempatan oleh Tuan Senior dan Tuan Besar, kau malah berani melawan mereka. Cari mati! Sambung Burgon lagi. Kau! Ucapnya terkejut. Ya, ini aku, atasanmu dulu. Apa kabar Bagas? Jawab Burgon enteng. Tolong ampuni kami bos. Jangan habisi aku. Ucap Bagaspati memohon. Aku tidak berhak menghabisimu. Yang berhak memutuskan adalah Tuan Besar atau Tuan Senior. Respon Burgon tenang, kemudian memberi perintah pada anak buahnya. Tangkap dia. Perintahnya. Berhenti. Dan jatuhkan senjata kalian. Teriak Merry kuat, sambil menodongkan senjata ke arah Burgon dan anak buahnya itu. Awalnya Merry terkejut, ketika mendengar suaminya berteriak seperti kesakitan itu, dan memaki seseorang di luar pintu. Pikirannya langsung jalan, dan bergegas mengambil pistol dari atas meja. Kemudian dengan perlahan, mendekati pintu yang separohnya telah terbuka. Saat suaminya hampir tertangkap, dia muncul, dan berusaha menyelamatkan suaminya tersebut, dengan menodongkan pistol ke arah Burgon, yang posisinya memang dekat dengan pintu itu. Untuk sesaat, Burgon sempat terkesiap karenanya, tapi sedetik kemudian dia tersenyum sinis ke arah Merry dan berkata, "Jangan main-main dengan senjata itu, berbahaya." Ujarnya menasehati. Dor! Huff! Hampir saja. Pekik Burgon terkejut, ketika dalam jarak dekat, Merry menembakkan peluru pistolnya ke arah dadanya. Untung Burgon sempat mengelak, dengan cara mencondongkan tubuhnya ke samping. Gerakannya itu hanya refleks saja. Kalau dia tidak berinisiatif mengelak, kemungkinan nyawanya tidak bisa diselamatkan lagi. Jatuhkan senjata itu. Perintah Burgon cepat. Merry bukannya menuruti perkataan Burgon tersebut, malah sekali lagi berusaha menembaknya lagi, tapi sebelum itu terjadi dengan gerakan cepat, Burgon sudah berada di dekat Merry, dan menangkap tangan yang sedang memegang pistol itu, lalu dor! Bukan tubuh Burgon yang roboh ke lantai, tapi malah tubuh Merry yang roboh. Noda segar segera keluar dari balik baju di bagian dada, tapi apa yang terjadi? Ketika Merry hendak menarik pelatuk pistolnya itu, dengan cepat Burgon menangkap gagang pistol tersebut, lalu secepat kilat diarahkan ke Merry, hingga peluru yang seharusnya mengenai tubuh Burgon, berbalik mengenai tubuhnya sendiri. Merry! Teriak Bagaspati histeris. Sialan! Dasar manusia sialan! Aku habisi kau! Teriaknya lagi marah. Namun apa daya, tangannya sedang terikat, dan tak bisa berbuat apa-apa lagi. Maka jadilah dia menyaksikan kepergian istrinya, di depan matanya sendiri. Demi langit dan bumi, aku bersumpah akan membalas dendam atas kematian istriku. Teriak Bagaspati sekuat-kuatnya. Tunggulah kau Birawa. Aku akan menghantuimu jika aku mati. Teriaknya lagi. Plak, plak. Dua kali mulut Bagaspati ditampar oleh Burgon, hingga membuat mulutnya mengeluarkan noda segar.
Kau benar-benar bukan manusia. Binatang saja jika dikasih makan, maka dia akan setia pada orang tersebut. Tapi kau sangat berbeda. Hatimu terbuat dari batu. Otakmu terbuat dari racun, dan pikiranmu terbuat dari iblis. Kau memang pantas mati. Termasuk juga perempuanmu itu. Bentak Burgon marah. Cepat seret tubuhnya. Dan amankan jasad wanita itu, kita tinggalkan mall ini, agar tidak terlalu mencolok. Perintah tegas Burgon pada anak buahnya itu. Baik. Jawab mereka serempak, kemudian mengerjakan semua perintah bosnya tersebut dengan cepat. Sementara itu, Balin yang pergelangan tangannya telah terpotong, sudah diobati oleh anak buah Leon. Dia dibawa ke markasnya sendiri dan saat ini tengah diinterogasi oleh anak buah Hendy, yang dipimpin oleh Leon. Katakan terus terang. Apa alasan kalian menyerang kami? Desak Leon sambil mencengkram kerah baju Balin. Cuih. Hanya itu jawaban dari Balin, hingga membuat wajah Leon basah oleh air saliva Balin, tak lama kemudian. Kerak, kerak, buk. Kepala Balin terkulai lemah, akibat lehernya diputar kuat-kuat oleh Leon, dan hasilnya, kepalanya hampir tanggal dari lehernya. Saat itu juga Balin mati. Belum juga dia jatuh, tendangan kaki kanan Leon masuk mengenai dadanya, hingga membuat tubuh Balin terseret sejauh kurang lebih 2 meter. Sialan. Seumur-umur baru kali ini mendapat penghinaan sekotor ini. Jika kau mempunyai 9 nyawa, maka aku akan mencabut semua nyawa busukmu itu bangsat. Teriak Leon sangat emosi sekali, kemudian mengarahkan pandangannya pada anak buah Bagaspati yang lain. Tiba-tiba matanya tertumpu pada seorang laki-laki yang meringkuk di sudut ruangan bawah tanah itu. Cepat bawa orang yang ada di sudut ruangan itu kemari. Aku ingin menguliti tubuhnya dengan belati ini. Perintah Leon tegas, sambil mengeluarkan aura intimidasi pada orang-orang yang ada di situ. Tolong jangan habisi aku. Aku akan menjawab semua pertanyaan kalian. Ucap laki-laki tersebut ketakutan. Bagus. Ternyata kau cukup sadar, dan sayang akan nyawa sendiri. Sekarang kau jawab pertanyaanku. Apa alasan kalian menyerang kami? Tanya Leon tegas. Tuan Bagaspati ingin menghindar dari kewajibannya membayar hutang pada tuan kalian itu, dengan cara memerangi kalian dengan harapan agar Tuan Birawa terbunuh, jawabnya berterus terang. Terus, untuk mewujudkan impiannya itu, dia meminta bantuan kekuatan dari gangster hantu malam pimpinan Bramantio dan Torangga itu. Hantu malam, Bramantio, Torangga. Siapa mereka? Gumam Leon penasaran. Hantu malam adalah organisasi yang didirikan oleh Bramantio dan Torangga itu. Saat ini jumlah anggotanya sangat banyak sekali. Diperkirakan berjumlah 2.300 orang, yang tersebar di hampir semua kota besar Pulau Es ini. Jawab Rashid, bawahan Balin berterus terang. Kemudian berkata lagi. Bramantio, lelaki asal kota El, yang membuka usaha perkebunan di kota ini, dulunya adalah anak buah bos kami yang pertama, tapi karena berkhianat, dia dikeluarkan dari organisasi. Tapi sebulan kemudian, dia kembali lagi bersama dengan Torangga. Mereka berhasil merebut kembali organisasi yang pernah membesarkannya itu, dan usaha mereka berhasil. Setelah menguasai organisasi tersebut, mereka merubah nama organisasi itu menjadi Hantu Malam. Salah satu anggotanya adalah saya, dan puluhan orang di antara mereka itu serta masih banyak lagi ratusan anggota yang lain yang saat ini masih belum sadarkan diri. Jawab Rashid apa adanya. Ternyata begitu, kau boleh kembali. Respon Leon dingin. Tuan, masih ada satu rahasia lagi yang harus Anda tahu. Istri Tuan Bagaspati itu, adalah putri dari pemimpin gangster Hantu Malam.
Ayahnya adalah Torangga, orang terkuat nomor 2 dalam organisasi tersebut. Itu biasa saja. Lalu di mana istimewanya? Tanya Leon menganggap remeh informasi tersebut. Jika orang-orang yang mengejar Tuan Bagaspati juga istrinya itu, berhasil menangkapnya, kemudian menghabisi mereka. Aku yakin, Bos Torangga tidak akan tinggal diam. Lalu, dia pasti akan menuntut balas atas kematian putrinya itu, dan akan membuat perhitungan dengan kelompok Anda. Saat dia turun nanti, aku yakin, tidak akan ada yang berani mencegahnya, termasuk Bramantio itu. Memang seberapa kuat si Torangga itu, dan apa kebisaannya? Sampai membuatmu sangat yakin sekali, kalau kami akan merasa takut. Tanya Leon penasaran. Aku tidak bisa menggambarkan kekuatannya Tuan. Yang jelas, Tuan dan orang-orang Tuan, harap berhati-hati, jika berhadapan dengannya nanti. Jawab Rashid mencoba mengingatkan lawan bicaranya itu. Aku malah jadi penasaran, ingin menjajal kekuatan si Torangga tersebut. Jika setelah bertemu dan bertarung, ternyata kekuatannya tidak sesuai ekspektasi, aku akan sangat kecewa sekali. Respon Leon lemah. Percayalah. Dia tidak akan mengecewakan Anda. Jawab Rashid jujur. Baik. Aku akan menunggunya. Respon Leon senang. Kembali ke kelompokmu sekarang. Perintah Leon tegas. Terima kasih. Jawab Rashid cepat, kemudian bergabung kembali dengan kelompoknya dan duduk di sudut ruangan, menanti hukuman apa yang akan ditimpakan pada mereka. Sementara itu di markas rahasia gangster hantu malam, bersamaan dengan terbunuhnya Mary oleh senjatanya sendiri. Torangga terbangun dari tidurnya secara tiba-tiba. Hatinya tiba-tiba tersentak. Seperti sedang merasakan sesuatu yang besar, telah terjadi pada darah dagingnya. Kenapa hatiku jadi tidak tenang begini? Apakah telah terjadi sesuatu pada anakku itu? Batin Torangga dalam hati, dengan perasaan yang sangat khawatir sekali. Sudah sekian tahun aku terpisah dari anakku sendiri. Bahkan pernikahannya yang tidak aku restui itu, aku tidak tahu kapan terjadinya. Pernikahan kedua pun aku juga tidak tahu. Setelah 1 bulan baru aku tahu, bahwa anakku telah menikah lagi, dan tinggal di kota yang sama denganku. Batin hatinya lagi bersahut-sahutan. Tok, 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 tok. Siapa? Kenapa malam-malam begini mengetuk pintu dan mengganggu tidurku? Bentak Torangga marah. Maaf bos. Saya Boga. Ingin melaporkan berita penting pada Anda. Jawab orang yang tadi mengetuk pintu takut-takut. Selamat malam bos. Ucap Boga cepat, sambil membungkuk ke arah Torangga, sesaat setelah pintu kamar Torangga terbuka. Ada apa? Penyerangan telah gagal bos. Bahkan seluruh anak buah kita telah tertangkap. Apa? Bagaimana bisa terjadi? Teriak Torangga terkejut. Itulah kenyataannya bos. Bahkan saat ini, Bagaspati bersama dengan Nona Mary, tengah berusaha menyelamatkan diri dari kejaran orang-orangnya Birawa. Saya khawatir mereka sudah tertangkap. Jika itu benar-benar terjadi, bisa dipastikan dia akan tamat, mungkin termasuk juga Nona Mary. Jawab Boga apa adanya. Kurang ajar. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus bertindak. Cepat hubungi ketua komandanmu, dan katakan, aku memanggilnya untuk menghadapku. Sekarang. Ucap Torangga tegas. Baik bos. Jawab Boga cepat, kemudian bergegas meninggalkan tempat itu untuk menuju ke kamar komandan utama organisasi hantu malam tersebut. Sementara itu, tim pemburu yang dipimpin oleh Burgon dan anak buahnya tersebut, telah berhasil menawan Bagaspati, dan menghabisi Mary, walau itu karena kesalahannya sendiri. 5 orang petugas pengaman mal, saat ini telah diamankan ke tempat lain, agar tidak membuka mulut.
Dan sebagai gantinya, Burgon menempatkan 10 orang bawahannya, yang terdiri dari 1 orang komandan, dan 9 pengawal elit serta menengah, untuk berjaga di sana. Setelah mengamankan mereka, Burgon memerintahkan pada anak buahnya, untuk mengurus jasad Mary, dan membawa Bagaspati menuju rumahnya sendiri. Begitu sampai di rumah Bagaspati, Burgon segera mengurung pemilik markas itu di dalam ruang isolasi, yang memang ada di markasnya tersebut dan dijaga dengan ketat agar dia tidak bisa melarikan diri. Karena saat itu sudah terlalu larut malam. Burgon dan Leon memutuskan untuk menyambung pekerjaannya besok, dan akan melaporkan kejadian apa yang telah mereka alami dan buat selama berada di markas Gagak Hitam. Setelah memastikan semua anak buah Bagaspati telah ditaklukkan, dan markasnya dalam kondisi aman, barulah Burgon meninggalkan tempat itu, bersama dengan Leon dan beberapa anak buahnya untuk istirahat. Sedangkan puluhan pengawal anak buah Leon, tetap tinggal di markas tersebut, untuk berjaga di sana sampai pagi. Keesokan harinya, Handy, Tuan Birawa, Iron dan ratusan pengawal elitnya tersebut, bertolak ke markas besar Gagak Hitam, besutan Bagaspati dan beberapa temannya itu. Mereka ke sana karena ingin melihat, seperti apa gangster Gagak Hitam tersebut, sekaligus ingin memastikan, apakah anggotanya selamat atau tidak. Dengan menggunakan puluhan mobil, rombongan Handy bergerak meninggalkan hotel, menuju ke markas milik Bagaspati itu, dengan dipandu oleh Burgon serta Leon. Dan sampai di sana sekitar 45 menit kemudian. "Salam Tuan Senior. Salam Tuan Besar," sapa pengawalnya yang sudah semalaman berjaga. "Ya, terima kasih. Sekarang kalian kembalilah ke hotel, untuk beristirahat. Tugas kalian, akan digantikan oleh mereka," ucap Handy memberi perintah. "Baik Tuan Besar," jawab mereka serempak, kemudian meminta izin untuk meninggalkan tempat itu, pulang ke hotel tempat mereka menginap untuk tidur. "Berapa orang yang dikurung dalam ruang bawah tanah itu?" tanya Handy, sesaat setelah pengawalnya tersebut pergi. "Ada sekitar 700 orang Tuan Besar," jawab Leon apa adanya. "Sebanyak itu?" respon Handy terkejut. "Benar Tuan. Malah menurut informasi dari salah seorang komandannya, jumlah anggota seluruhnya adalah sebanyak 750 orang. Tapi 50 orang diantaranya berhasil melarikan diri," jawab Leon apa adanya. "Bagaimana mereka bisa kabur?" tanya Handy keheranan. "Ketika terjadi penyergapan, ada beberapa buah mobil yang tidak masuk dalam sasaran tembak kita, mereka langsung tancap gas ketika mendapatkan tanda bahaya. Lagi pula mereka bukan termasuk tim penyerang, tapi bertugas sebagai mata-mata saja. Walau tugas mereka belum sempat dilakukan." "Lalu di mana pemimpinnya?" tanya Tuan Birawa tiba-tiba. "Sedang diamankan di tempat terpisah Tuan Senior, tapi jaraknya tidak begitu jauh dari sini," jawab Burgon berterus terang. "Bawa dia kemari," perintah Tuan Birawa tegas. "Baik." Setelah Burgon pergi, yang diikuti oleh 4 orang bawahannya, Tuan Birawa serta Handy, dan yang lainnya itu, memasuki ruang bawah tanah tersebut, dan mendapati bahwa ruang tersebut lumayan luas, dengan beberapa ruang terpisah seperti tempat tinggal. Di ruang bawah tanah itu, juga terdapat sebuah lapangan yang cukup luas, mungkin sebagai tempat anggota gangster itu berkumpul. Tak lama sesudah itu, Burgon dan 4 anak buahnya pun datang, dengan membawa seorang pesakitan bernama Bagaspati bekas bawahan Iron dulu, juga mantan karyawan Birawa Group yang membelot. Ternyata di balik kejadian ini, adalah ulahmu Bagas. "Aku kira, setelah meninggalkan Birawa Group, kau akan berubah menjadi orang baik," ucap Tuan Birawa menyindir bekas bawahannya itu dengan kata-kata pedas. "Kalau kau datang padaku dengan baik-baik mungkin aku akan mempertimbangkan usulanmu,"
meminta keringanan hutang atau menghapusnya sama sekali. Tapi kau malah bertindak bodoh, dengan berusaha menghabisiku, juga orang-orangku itu. Apakah kau pikir, dengan seranganmu yang bagai semut sedang mendatangi gula tersebut, akan mampu menghancurkan kekuatanku Bagas? Ucap Tuan Birawa tegas. Maafkan saya Tuan Besar. Saya mengaku salah, dan bersedia dihukum, tapi tolong jangan apa-apakan mereka, karena mereka tidak bersalah. Respon Bagaspati lemah dan takut, mencoba meminta keringanan hukuman untuknya, terutama pada anak buahnya itu. Padahal pada malam harinya, dia begitu emosi dan marah, serta dendam pada Tuan Birawa, terutama pada Burgon, karena dia istrinya jadi mati. Tapi mengapa begitu bertemu dengan Tuan Birawa, sikapnya melunak, dan seperti sudah jinak, mirip seperti hewan yang berjumpa dengan tuannya, karena sudah lama tidak bertemu. Apakah kau pikir aku akan mendengarkan perkataanmu Bagas? Kau telah bertindak di luar batas, dan berani melawanku. Kau tahu apa hukumannya? Jawab Tuan Birawa dengan ekspresi marah. Tolong ampuni saya Tuan Besar. Saya bersedia dihukum. Tapi tolong pertimbangkan lagi, jika harus menghukum mereka juga. Di antara orang-orang yang ditawan itu, 300 diantaranya adalah anggota hantu malam, pimpinan ayah mertuaku. Torangga. Jadi tolong lepaskan mereka. Karena saya takut, pimpinan hantu malam akan menyerang tuan-tuan semua. Ucap Bagaspati apa adanya. Siapa Torangga itu? Ucap Tuan Birawa malah balik bertanya. Ketua 2, Organisasi Gangster Hantu Malam, pimpinan Bramantio dari Kota L, jawab Bagaspati cepat, dengan harapan agar bosnya dulu itu ketakutan. Hahaha. Tawa Tuan Birawa lepas, hingga gigi-giginya terlihat dengan jelas. Kenapa kakek tertawa seperti itu? Apakah jawaban dari orang ini sangat lucu bagi kakek? Tanya Hendy keheranan. Ketahuilah cucuku dan kalian semua. Si Bramantio itu, dulunya adalah orang kepercayaanku, walau bukan karyawan perusahaan kita, tapi dia pernah menjadi seorang pengawal keluarga kita, sebelum Iron ikut bergabung. Dia aku rekrut menjadi pengawalku, karena kemampuan bela dirinya yang cukup tinggi, dengan syarat, tidak dimasukkan sebagai karyawan, namun sebagai pengawal kontrak saja. Hampir 3 tahun dia bekerja padaku sebagai pengawal pribadi, tapi dia memutuskan untuk berhenti, dan kembali ke kotanya. Tidak disangka, setelah belasan tahun, dia telah berkembang sampai sejauh ini, dan membentuk organisasi sendiri. Jawab Tuan Birawa berterus terang-terang, senang sekaligus terkejut. Kau tahu di mana Bramantio sekarang? Apakah kau pernah bertemu dengannya? Tanya Tuan Birawa penasaran. Saya tidak pernah bertemu dengannya Tuan Besar. Saya hanya mendengar nama besarnya saja. Jawab Bagaspati apa adanya. Ternyata begitu. Respon Tuan Birawa kecewa. Tapi bagaimana kau bisa kenal dengan si Torangga itu, sampai menjadi menantunya pula? Tanya Tuan Birawa ingin tahu. Awalnya saya juga tidak tahu Tuan Besar. Istriku Mary, yang malam tadi mati terbunuh itu, tidak pernah menceritakan tentang orang tuanya, padaku. Tunggu dulu. Kau bilang istrimu mati malam tadi, memang siapa yang telah menghabisinya? Bagaspati tidak langsung menjawab pertanyaan dari bosnya dulu itu. Dia malah memandang ke arah Burgon, seperti ingin meminta penjelasan. Burgon yang ditatap seperti itu langsung mengerti, dan buru-buru berkata. Istrinya mati oleh senjatanya sendiri, yang diarahkan pada kami malam tadi. Demi mempertahankan diri. Pistol tersebut saya rebut, dan meletus, lalu mengenai dadanya secara tidak sengaja saat itu juga dia mati, lapor Burgon berterus terang, mewakili Bagaspati untuk menjawab.
Maafkan saya karena belum memberitahukan tentang masalah ini pada Tuan Senior dan Tuan Besar. Ucap Burgon seperti menyesal. Lalu di mana jasadnya sekarang? Tanya Tuan Birawa cepat. Sudah dimakamkan di pemakaman umum, dibantu oleh pengurus pemakaman tersebut. Jawab Burgon apa adanya. Respon Tuan Birawa datar, kemudian mengalihkan pandangannya pada Bagaspati lalu berkata. Kau tahu apa kesalahanmu Bagas? Ucapnya dengan ekspresi dingin. Saya tahu Tuan Besar. Jawab Bagaspati pasrah. Atas perbuatanmu itu, kau harus mati, karena kau telah membuat orang lain menjadi korban, termasuk istrimu itu. Apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan Bagas? Tanya Tuan Birawa datar. Ada Tuan. Jawabnya terbata-bata, katakan. Respon Tuan Birawa. Karena Mary itu adalah anak dari Torangga. Saya khawatir, dia akan menuntut balas, dan akan menghabisi Tuan, juga keluarga Tuan. Ucap Bagaspati apa adanya, dengan kesan khawatir atas keselamatan tuannya dulu itu. Kenapa kau malah memberi peringatan seperti itu Bagas? Bukankah kalau terjadi bentrokan antara kami dengan kelompok gangster itu, kau akan turut senang dan berharap agar kami mati? Bukankah itu yang selama ini kau harapkan? Tanya Tuan Birawa dengan perkataan yang sangat menohok sekali. Saya sungguh menyesal Tuan. Karena bersikukuh untuk tidak mau membayar hutang-hutang saya dulu, hingga nekat memusuhi orang yang sangat baik seperti Tuan. Jika diberi satu kesempatan lagi untuk hidup, maka saya akan menjadi orang baik. Jawabnya berterus terang, sejenak mengambil nafas untuk menenangkan hatinya, kemudian berkata lagi. Hari ini, seluruh usaha saya, akan saya serahkan pada Tuan, sebagai pertanggungjawaban saya terhadap hutang-hutang saya itu. Mulai hari ini, saya serahkan perusahaan saya yang berasal dari uang pinjaman itu pada Tuan Besar, dan saya akan mengundurkan diri dari kegiatan apapun. Nyawa saya juga tinggal beberapa menit lagi, dan saya sudah siap menjemput kematian saya. Ucap Bagaspati pasrah, kemudian menjatuhkan diri ke tanah, dan berlutut ke arah Tuan Birawa, sebagai penghormatan terakhirnya pada orang yang pernah menolongnya dulu. Tapi sebelum perbuatannya itu selesai, terdengar suara ribut-ribut dari luar gua atau ruang bawah tanah itu. Ada apa? Tanya Iron cepat. Pada anak buahnya yang datang tergesa-gesa tersebut. Di luar gua ini, ada ribuan orang yang sedang mengepung kita. Mereka rata-rata membawa senjata api dan berbagai senjata lainnya. Jawab pengawal tersebut apa adanya. Siapa mereka? Tanya Handy Graham. Mereka mengaku berasal dari gangster hantu malam. Jawab pengawal tersebut cepat. Tuan. Apa yang saya takutkan itu akhirnya datang juga. Cepatlah lari dari sini, melalui lorong itu. Saya tidak mau Tuan celaka. Ucapnya tulus. Apakah kau pikir, kelompok semut seperti itu bisa membuat kami takut Bagas? Tanya Leon Graham. Bos. Mereka sangat kuat, apalagi si Torangga itu. Di kota ini, siapa yang tidak kenal dengannya? Jadi cepatlah kalian pergi. Bujuk Bagaspati sangat berharap sekali. Omong kosong apa yang kau katakan itu Bagas? Orang seperti Torangga itu, tidak akan mampu berbuat apa-apa pada kami. Jawab Handy kesal karena merasa diremehkan oleh bekas anak buah Iron itu. Benarkah? Jawab seseorang yang tiba-tiba saja masuk ke dalam gua itu dengan seringainya yang menakutkan. Bersambung.